Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia. Nah, kalau kita bahas tentang kemerdekaan beragama di Indonesia ini banyak sekali agama-agama yang apa yang dianut ya. Tentu kita mengenal Islam, Kristen, Buddha, Katolik, dan terakhir adalah Konghucu kalau nggak salah. Nah, itu adalah agama yang ada di Indonesia. Nah, tentu di sini dibahas tentang kemerdekaan beragama. Jadi kita selaku masyarakat, kita bebas beragama di Indonesia. Kita bebas mau ambil agama apa gitu ya istilahnya. Artinya di Indonesia ini bebas bagi siapa umat beragama apapun. Ya tadi yang saya sampaikan ada 5. Nah, dia bebas ya melaksanakan ibadah, melakukan ibadah-ibadahnya, melakukan hari raya dan seterusnya, kayak gitu ya. Artinya dia menjalankan ibadahnya dengan secara bahagia, nyaman dan damai, gitu ya. Dan di situ juga disampaikan tentang berkepercayaan di Indonesia. Di Indonesia ini harus memiliki kepercayaan, tidak boleh tanpa beragama. Di Indonesia ini wajib semua masyarakat memiliki agama, seperti itu. Oke, saya jelaskan ya di sini. Indonesia tentunya adalah negara yang masyarakatnya beragama dan menjunjung tinggi nilai ketuhanan yang Maha Esa. Di Pancasila yang pertama tentunya, teman-teman. Dan tentunya oleh karena itu, setiap warga negara dijamin kebebasan untuk apa? Untuk memeluk agama dan beribadah sesuai apa? Sesuai dengan keyakinan masing-masing. Nah, misal tadi orang Kristen dia bebas untuk memeluk, untuk beribadah ya, untuk apa? Untuk melaksanakan ibadahnya kayak gitu ya. Ada orang Islam juga sama, orang apa? Orang Buddha juga sama dan seterusnya. Tentunya kemerdekaan beragama berarti setiap orang bebas memilih dan menjalankan ajaran agama tanpa paksaan dari siapapun, seperti itu. Tentunya kemerdekaan ini bukan berarti bebas untuk tidak beragama, tidak. Bukan pula bebas memaksa orang lain berpindah agama, tidak juga. Gitu. Serta tidak boleh melakukan ibadah yang menyimpang dari ajaran agama. Negara menjamin kemerdekaan beragama melalui apa? Melalui undang-undang tentunya. Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, khususnya pasal 28E, pasal 29 ayat 2 dan pasal 28 ayat 1 tentang hak beragama merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Artinya apa? Artinya kemerdekaan beragama dan kepercayaan mengandung makna bahwa setiap orang setiap orang apa? Setiap orang bebas memilih agama dan kepercayaannya. Ya, setiap orang bebas menjalankan ibadah sesuai ajaran agamanya. Kenapa di Indonesia ini tadi ya bebas siapapun yang memilih agama masing-masing. Di Indonesia ini tidak diharuskan untuk masuk Islam, tidak gitu. Masuk misalnya Kristen, tidak. Tapi di Indonesia ini dibebaskan kepada masyarakatnya untuk memilih agamanya. Yang tadi itu ya, yang ada 5 kalau nggak salah. Nah, di sini ada apa bangunan-bangunan, ada Islam, ada Kristen gitu ya. Ada China itu apa sih? China itu eh China itu Konghucu ya. Konghucu dan lain seterusnya intinya. Nah, apa, jadi kita bebas nih memilih agama, kepercayaan masing-masing di Indonesia. Dulu, zaman dulu pas pembuatan Pancasila, yang pertama itu, apa, Pancasila yang pertama itu diubah. Ya karena apa? Karena khusus untuk orang Islam waktu itu. Akhirnya apa? Orang Kristen malah mau pada keluar. Nah, akhirnya apa? Akhirnya diubahlah menjadi menjadi apa? Pancasila satu ketuhanan yang Maha Esa. Awalnya Pancasila itu awalnya apa ya? Saya lupa juga. Pancasila pemeluk agama.
Nah, ketika zaman dulu, pas apa namanya, pas ya awal-awal ya pembuatan Pancasila, ideologi negara, bunyinya adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Awalnya khusus untuk Islam, tapi akhirnya karena kita disatukan oleh keberagaman, akhirnya jadilah ketuhanan yang Maha Esa seperti itu ya. Itu pas di Piagam Jakarta waktu itu. Historinya gitu, ceritanya begitu ya. Mungkin teman-teman, saya udah jelaskan juga itu di pembelajaran SMP waktu itu. Oke, kita lanjut ya, tentang kemerdekaan beragama dan kepercayaan tentunya mengandung makna bahwa setiap orang bebas milih agama ya dan kepercayaannya. Jadi di Indonesia ini tidak diharuskan, penduduk yang ada di Indonesia itu harus beragama Islam tentunya misalnya, atau beragama Kristen, atau beragama Konghucu, atau beragama Buddha dan seterusnya gitu ya. Nah, itu tidak, kayak di Indonesia ini jadi dibebaskan kepada masyarakat ya, kepada masyarakat untuk memilih agama dan kepercayaannya seperti itu. Lalu kalau di luar daerah kan ya, misal di luar negeri ya, bukan di luar daerah ya, maksudnya di luar negeri itu, misalnya di mana negara apa itu yang anut sistem, apa, negara itu ketika warganya harus menganut, agama A misalnya, contohnya apa ya, eee, di mana ya, mungkin di Arab Saudi ya, tapi Arab Saudi ya, di Arab Saudi itu harus beragama Islam kalau nggak salah ya. Lalu juga setiap orang bebas menjalankan ibadah sesuai ajarannya. Tadi ya, kalau tadi di Arab Saudi, dia itu siapapun atau enggak masyarakat itu harus beragama Islam misalnya. Kalau orang-orang yang non Muslim itu biasanya, non Islam itu biasanya orang-orang pendatang yang jalan-jalan gitu. Lalu setiap orang bebas menjalankan ibadah sesuai ajaran agamanya. Ya, dia bisa dengan bebas, dengan aman, dengan nyaman, dengan damai ya, di Indonesia situ. Kita bisa melihat ketika apa? Ketika pas saat kapan gitu ya terjadi, di Islam itu sedang merayakan Idul Fitri, dan di samping itu orang Kristiani, eh, orang Kristen ataupun apa agama lain, apa namanya, agama lain sedang beribadah gitu ya. Atau ketika azan berkumandang dan memang misalnya agama Kristen yang lagi beribadah juga gitu ya, dia beristirahat dulu tuh, agama Kristen dihentikan dulu ibadahnya, lalu azan dulu, ibadah Islam selesai baru mulai lagi dia. Itulah kerukunan beragama. Artinya apa? Setiap orang bebas menjalankan ibadah sesuai ajaran agamanya. Dengan apa? Dengan dasarnya adalah saling toleransi, saling kerjasama, saling melihat dari perbedaan. Toleransi itu apa sih? Saling menghargai pada dasarnya. Kayak gitu. Kalau tanpa ada rasa saling menghargai, maka kan nggak bisa tuh ya, nggak bisa, apa, negara ini stabil gitu. Misalnya ini tadi misal lagi azan itu lagi ibadah juga ya, ya nggak bisa lah gitu, berisik ya, timbrung ya. Makanya ada undang-undang untuk saling toleransi beragama seperti itu, untuk menyatukan fungsinya begitu. Lalu, apa, tidak seorang pun boleh dipaksa untuk memeluk agama tertentu. Di Indonesia ini tidak tidak apa, tidak seorang tidak bisa dipaksa siapapun itu untuk memeluk agama tertentu. Misalnya, lu harus masuk Islam ya, lu harus masuk Kristen ya, lu harus masuk ini ya, inilah itulah, nggak boleh, nggak bisa. Ya, dan bahkan banyak tuh yang pindah agama lah, misalnya gitu ya. Ada yang mungkin dari Kristen ke Islam ya, di Indonesia itu ya welcome, silahkan gitu ya. Enaknya di Indonesia tuh begitu gitu. Banyak ya teman-teman sering lihat tuh di televisi atau di TikTok ataupun di YouTube kayak gitu ya, tentang apa, tentang ada yang pindah agama kayak gitu ya. Bukan hal-hal yang eh,
bukan hal yang sulit atau bukan hal yang apa namanya yang eh, yang wow gitu ya. Itu hal yang biasa kan di Indonesia seperti itu. Itu kembali lagi kepada kepercayaan masing-masing kan itu ya. Lalu negara berkewajiban melindungi melaksanakan ibadah dan kegiatan keagamaan. Nah, negara itu melindungi. Misalnya ketika ada acara-acara lagi apa? Lagi ada acara apa nih? Idul Fitri ya. Kita saling toleransi dan bahkan kita juga diamankan, ada keamanan gitu ya. Lalu juga begitupun dengan Kristiani ya, ketika ada acara hari-hari besarnya ya, kita juga saling toleransi, bahkan kita ya apa mendukung gitu ya, istilahnya mendukung atau mensupport seperti itu. Ya toleransi lah, menghargai lah istilahnya begitu. Dan negara tadi melindungi pelaksanaan ibadah. Nah, ibadahnya kan Islam seperti ini, Buddha seperti ini, Kristen seperti itu, dan Konghucu pun seperti itu. Dan negara melindungi itu, gitu ya. Dan dalam kegiatan beragama. Nah, Indonesia ini semua pemeluk agama memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintah. Pemerintah juga mengakui keberadaan agama-agama yang dianut di masyarakat dan memberikan perlindungan hukum agar kehidupan beragama dapat apa? Berjalan dengan aman, tertib, dan damai seperti itu. Nah, dasar hukum beragama itu apa? Yang pertama adalah pasal 28E ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang 1945 di mana negara menjamin kebebasan memeluk agama, beribadah dan meyakini kepercayaan. Jadi negara nih menjamin kebebasan beragama kepada siapapun, pada masyarakat seperti itu. Dan menjamin untuk apa? Untuk beribadah. Maksudnya apa? Menjamin untuk beribadah ibadah bisa aman, nyaman, damai, tentram seperti itu. Dan meyakini kepercayaan nih. Di pasal tersebut dijelaskan tentang meyakini kepercayaan. Lalu di pasal 29 ayat 2 Undang-Undang 1945, negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadah menurut agamanya. Jadi semua masyarakat atau penduduk atau warga negara untuk memeluk agama dan beribadah menurut agamanya. Jadi dibebaskan seperti itu. Nggak ada tuh, lu jangan ibadah ya, ibadah begini ya, ini sesat dan seterusnya. Nggak boleh di Indonesia ini. Ya apa mereka ini kita semua ini memiliki cara beribadah yang masing-masing tentunya. Namun di Indonesia ini kuatnya karena apa? Karena saling toleransi itu. Yang harus dijaga adalah saling toleransinya, harus dijunjung tinggi lah ini kebinekaannya itu, kebineka tunggal ikannya. Seperti itu ya. Dan negara tadi menjamin akan kemerdekaan penduduk terhadap keagamaannya, tentunya dalam melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya, gitu ya. Menjalankan keagamaannya maksudnya seperti itu. Lalu juga pasal 28 ayat 1 Undang-Undang 1945 menyampaikan tentang hak beragama termasuk hak asasi manusia. Ya, hak beragama itu termasuk hak asasi manusia. Manusia berhak untuk menentukan arahnya, menentukan pilihannya, menentukan agamanya, ya, yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, tidak berhak dikurangi oleh negara. Lu harus masuk negara, harus masuk agama ini ya. Kamu harus masuk negara agama ini ya. Kamu harus masuk agama ini, nggak bisa di Indonesia itu nggak bisa seperti itu, paksaan nggak ada. Masuk beragama itu atau kebebasan memilih agama itu kembali lagi kepada siapa? Kepada masyarakatnya atau penduduknya kayak gitu ya. Jadi nggak ada tuh negara yang harus mengatur ini, nggak boleh seperti itu ya. Lalu contoh penerapan kemerdekaan beragama. Kalau di lingkungan sekolah ya tentu ya ini penerapan kemerdekaan beragama ya, artinya kita bebas beragama. Di lingkungan sekolah, siswa beragama Islam, Kristen, Hindu, dan lainnya ya diperbolehkan berdoa sesuai agamanya masing-masing sebelum pelajaran dimulai. Sering ya teman-teman ya. Sebelum kita memulai dari kegiatan pembelajaran kita, ya,
Alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Untuk itu berdoa dimulai, kan biasanya begitu ya, di lingkungan sekolah ya. Lalu juga toleransi ketika ada ibadah yang puasa ya, ketika ada Islam mungkin, agama yang sedang berpuasa atau melaksanakan, ibadah keagamaannya, ya misalnya di Islam itu ada puasa, ya maka, apa namanya, umat yang beragama lain pun menghargainya, gitu ya. Saling menghargai, saling toleransi, gitu. Ya, misalnya mungkin makannya jangan di hadapan yang yang berpuasa misalnya, atau enggak yang si yang berpuasanya jangan ikut ke yang makan kayak gitu. Itu saling menghargai, toleransi. Saya waktu itu pas zaman ngajar di SD itu, saya punya guru lah ya. Maksudnya guru itu dia juga pengajar yang pernah ngajarin juga ya. Dia itu non Islam. Ketika pas saat puasa di bulan Ramadan waktu itu, saya masuk ke rumahnya, untuk apa waktu itu saya lupa juga, dan itu kan di rumahnya ada yang lagi makan ya, langsung pindah teman-teman. Artinya apa? Saling menghargainya, saling toleransinya kepada umat beragama lainnya. Misalnya tadi itu ada anaknya, si saudaranya gitu ya lagi makan, ada saya di situ, mereka pindah karena emang waktu itu kebetulan lagi bulan puasa gitu. Nah, itu saling menghargai. Misalnya ada apa, Idul Fitri, ya, puasa ya tadi saling menghargai. Terus lagi pas hari rayanya juga mereka juga saling menghargai, tidak buat onar misalnya, tidak melakukan sesuatu hal yang gaduh ya, tapi saling menghargai bahkan saling mendukung. Seperti itulah keberagaman di Indonesia yang harus dijunjung tinggi oleh kita selaku apa? Selaku apa namanya? Selaku new generation, ya, generasi baru yang akan melanjutkan kebinekaan di Indonesia ini. Itu tentang di lingkungan sekolah. Contoh lagi ya, di lingkungan masyarakat ya. Umat Islam menjalankan salat berjamaah, umat Kristen beribadah di gereja. Ya, tentunya Hindu juga melaksanakan upacara keagamaan dengan aman dan tertib ya. Tentunya ini tuh didukung oleh apa? Oleh teman-teman? Oleh keberagaman, oleh saling toleransi gitu. Tadi misalnya umat Islam jalan ke ibadah berjamaah, ya umat Islam juga berjamaah tadi, umat Kristen juga ibadah di gereja, itu saling menghargai gitu. Dan di Indonesia ini tentunya akan dijamin tentang keamanan dan ketertibannya kayak gitu. Waktu itu ada tuh satu cerita, satu kejadian lah istilahnya, atau mungkin sampai saat ini masih berjalan juga kayak gitu. Misalnya gini, pas di waktu ini kan gereja di Jakarta itu dengan masjid itu ya, masjidnya itu, gereja katedral ya kalau nggak salah, dengan Masjid Istiqlal itu kan dekat ya, berdekatan. Ketika di hari Minggu mungkin lagi beribadah ya di gereja, dan mungkin juga di jam yang sama, harus mengumandangkan azan, maka yang Kristen ini yang lagi beribadah ini stop dulu, mereka ini dia dia menghargai ya, saling menghargai, ketika di jam waktu itu, ketika azan mau mulai, oh dia udah selesai, selesai dulu, maksudnya istirahat dulu. Lalu ketika sudah sholat berjalan dan udah selesai tuh sholatnya, dan dia mulai kembali. Itu saling menghargai, teman-teman. Tadi aman dan tertib itu karena ada toleransi. Maka kita selaku new generation yang akan membimbing negara ini, yang akan melaju, mengikuti arah negara ini, ya kita harus menguatkan tentang apa tadi, tentang keberagaman, tentang apa? Tentang saling toleransi. Itu kunci utamanya. Lalu di dalam kehidupan bernegara, tentunya pemerintah memberikan perlindungan keamanan saat apa? Saat perayaan hari besar. Misalnya hari besar itu apa? Bukan hari yang besar ya, tapi hari besar keagamaan, seperti apa? Contohnya Idul Fitri, ya mungkin Natal, ada juga Nyepi dan Waisak. Nah, bahkan di Indonesia ini
diberikan, libur ya. Untuk apa? Mendukung apa? Mendukung kegiatan tersebut, ibadah tersebut, seperti itu. Untuk mendukung hari raya, keagamaan tersebut atau perayaan hari besar keagamaan tersebut, kayak gitu. Bahkan ada juga tuh yang diberikan THR oleh suatu, perusahaan, bahkan ada di undang-undangnya itu. Setiap perusahaan harus memberikan THR, ketika Idul Fitri misalnya, atau hari keagamaan besar, hari keagamaan. Hari keagamaan maksudnya adalah Idul Fitri tadi itu ya, yang saya pahami adalah Idul Fitri, tapi kalau yang Natal, Nyepi, dan Waisak saya kurang paham juga gitu. Cuman, mungkin teman-teman juga ya silakan di-search aja, dicari di internet siapa, yang dapat ya siapa tahu dapat juga kayak gitu ya, karena itu juga termasuk hari besar. Lalu juga dalam kebebasan memilih agama ya di Indonesia ini, seseorang yang telah dewasa bebas menentukan agama yang diyakininya tanpa paksaan dari pihak manapun. Indonesia ini membebaskan kepada penduduknya. Terserah Anda-anda sekalian ini misalnya, terserah kalian mau masuk mana gitu ya. Artinya nggak ada paksaan dari pihak negara. Negara tidak bisa memaksa kamu masuk Islam ya, nggak bisa. Kamu masuk, Kristen ya, nggak bisa gitu ya. Kamu masuk Katolik ya misalnya, atau Hindu ya, nggak bisa. Karena apa? Negara tidak bisa menentukan agama yang diyakininya. Ya, negara itu tidak bisa memaksa kepada penduduknya untuk memilih agamanya, tapi dibebaskan kepada ya penduduknya gitu, warganya silahkan gitu. Ada yang Islam gitu ya, seperti itu. Dan bahkan banyak tuh yang pindah agama kan gitu. Itu dibebaskan, dipersilahkan. Ya silakan, itu kan hak Anda kan gitu. Misalnya kalau begitu. Ya intinya kesimpulannya apa dari pembelajaran kita kali ini tentang apa tadi teman-teman? Tentang apa ayo? Tentang kebebasan beragama ya. Tentang apa ya tadi, tentang ya kita akan ulas tentang kemerdekaan beragama dan kepercayaan di Indonesia. Ya tentunya tentang kemerdekaan beragama. Tentunya ya kesimpulannya adalah kemerdekaan beragama dan kepercayaan di Indonesia merupakan hak asasi yang dijamin oleh konstitusi, oleh negara, oleh hukum. Jadi setiap warga negara bebas menjalankan ajaran agamanya, saling menghormati perbedaan serta menjaga kerukunan dan persatuan Indonesia. Oke, saya rasa itu demikian. Terima kasih teman-teman semua. Tetap semangat dan mari upgrade diri kita. Terima kasih.